Teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Seperti yang kita ketahui, hubungan perdagangan antara Nusantara dengan daerah-daerah seperti Gujarat di India, Persia, Mesir, dan Arab telah berlangsung selama ribuan tahun yang lampau. Dengan adanya hubungan ini telah memungkinkan masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia karena adanya hubungan baik dalam perdagangan. Sekarang kita lihat ada berbagai teori yang menghubungkan masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama kita lihat berdasarkan asal daerah penyebaran agama Islam. Yang pertama itu adalah Islam masuk ke Indonesia dari Arab. Agama Islam di Indonesia ada yang mengatakan masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Ini didukung dengan dalam berita Cina pada zaman dinasti Tang disebutkan ada orang-orang Tasi ingin menyerang kerajaan Holing. Seperti yang kita pelajari pada bab sebelumnya, kerajaan Holing ini dipimpin oleh Ratu Sima. Orang Tasi dalam berita Cina ini ditafsirkan sebagai orang Arab. Hal yang sama juga tertulis dalam catatan Jepang pada 748 Masehi. Di sana diceritakan bahwa masa itu di Kanton terdapat banyak kapal dari Pose dan Tahi Kuo. Istilah Pose di sini itu adalah sebutan untuk orang-orang Melayu, sedangkan Tasi itu adalah sebutan untuk orang Arab dan Persia. Ada banyak tokoh pendukung daripada teori yang berasal dari Arab ini. Salah satunya adalah Buya Hamka, seorang tokoh Islam yang berasal dari Sumatera Barat. Buya Hamka mengatakan bahwa jalur perdagangan antara Arab dan Nusantara telah berlangsung jauh sebelum abad ke-13 Masehi. Penyebaran Islam ke Nusantara itu didorong oleh motivasi dan spirit penyebaran agama Islam melalui dakwah. Buya Hamka menolak anggapan bahwa Islam itu dibawa oleh pedagang dari Gujarat. Karena menurut Buya Hamka, Gujarat India itu hanya sebagai persinggahan pedagang dari Arab yang ingin datang ke Indonesia. Sehingga di mana Buya Hamka ini menyampaikan bahwa dalam sebuah seminar tentang masuknya Islam ke Nusantara yang diadakan di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1963, beliau mengatakan bahwa Islam sudah ada di Indonesia atau di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini didukung dengan adanya naskah-naskah Cina yang mengatakan bahwa pedagang Arab itu telah bermukim di pantai barat Sumatera. Hal ini nantinya ditandai dengan pemukiman-pemukiman yang ada di Kecamatan Baru, Sumatera Utara. Hal-hal lain yang dikemukakan oleh Buya Hamka adalah di mana raja-raja kerajaan Samudra Pasai itu menganut yang namanya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini pada saat itu terbanyak berada di Mesir dan Arab. Hal ini bisa menjadi pembuktian bahwa agama Islam itu berasal dari Arab. Bukti lain yang coba dikemukakan adalah raja-raja Samudra Pasai yang bergelar Al-Malik seperti gelar yang dipakai di Mesir. Sedangkan gelar Syah yang berasal dari Persia itu baru digunakan di Malaka pada awal abad ke-15. Bukti pendukung lainnya adalah ditemukannya makam nisan yang ada di Barus. Banyak yang meyakini bahwa Barus adalah awal peradaban Islam di Nusantara. Barus adalah nama sebuah kecamatan di pantai barat Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Barus juga pernah tercatat dalam catatan-catatan asing lebih dari 1000 tahun yang lampau. Para pedagang timur yang datang untuk berdagang ke Barus ini mengenalkan budaya-budaya baru kepada masyarakat di tepian pantai. Salah satu jejak peninggalan Islam di Barus itu adalah makam di Mahligai dengan ciri yang khas yang membedakan dengan nisan yang ada di wilayah asing. Itu adalah bukti adanya teori Arab. Yang kedua, kita lihat Islam masuk ke Indonesia dari Persia. Sebagian ahli mengatakan
bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 itu dari Persia. Seperti yang kamu tahu, Persia kalau di zaman sekarang itu adalah Iran yang kamu kenal sekarang. Hal itu didasarkan pada peristiwa di mana jatuhnya dinasti Abbasiyah di Persia akibat daripada serangan bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein, di mana Umar mengemukakan bahwa sekuleran dari Persia itulah yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Kenapa dikatakan sedemikian? Karena di Jawa Timur itu ada namanya Kampung Lerang. Pendukung lainnya adalah terdapat peringatan wafatnya Husain putra Ali bin Thalib di Karbala pada bulan Muharram. Sama seperti masyarakat Persia, dalam upacara itu masyarakat Persia mengarak peti yang disebut dengan tabut. Dan setiap tahun Muharram sekarang, masyarakat di beberapa wilayah Indonesia masih menggunakan tradisi-tradisi tabut ini dan menjadi tradisi Indonesia. Jadi ini ada kesamaan dengan budaya yang ada di Persia. Teori yang ketiga adalah Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Kalau kamu tahu, Gujarat itu berada di India. Kamu bisa lihat dalam peta bahwa Gujarat itu adalah wilayah yang ditandai dengan warna merah. Dari sinilah katanya Islam datang ke Indonesia. Salah satu tokoh yang mengemukakan ini adalah Profesor Snoep Hurdronje dari Belanda yang mengatakan bahwa Islam bukan berasal dari Arab tetapi dari Gujarat, India. Beliau mengatakan kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara, dan hal inilah yang kemudian nantinya melahirkan Kesultanan Samudra Pasai. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka tahun 1297. Seperti yang kita tahu, nama asli daripada Malik As-Saleh ini adalah Merah Silu. Itu adalah nama sebelum masuk kepada agama Islam. Ia adalah tokoh pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Ini bisa kita lihat adalah makam daripada Sultan Malik As-Saleh yang merupakan raja pendiri Kesultanan Samudra Pasai. Teori Gujarat dari Mokwiti, di mana Mokwiti mengatakan bahwa agama Islam di tanah air itu berasal dari Gujarat. Ini berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Samudra Pasai, kawasan utara Sumatera, yang ditemukan pada angka tahun 1428 Masehi. Adapun batu nisan itu memiliki kemiripan dengan batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur. Dan hal ini juga memiliki bentuk nisan yang sama dengan batu nisan yang berada di Cambai, Gujarat, India. Jadi dari kesamaan inilah mereka nanti menafsirkan bahwa Islam itu berasal dari Gujarat, India. Tapi nanti banyak yang menentang daripada teori Gujarat ini. Bahkan banyak tokoh yang mengatakan ketika itu pada abad ke-13 ini, Gujarat, India itu masih menjadi bagian daripada kerajaan Hindu. Bagaimana mungkin Islam disebarkan dari Gujarat jika kerajaan di sana masih beragama Hindu? Teori yang ketiga adalah Islam masuk ke Indonesia itu dari Benggala. Tokoh yang mengemukakannya adalah Fatimi. Beliau mengatakan bahwa Islam datang dari Benggala ke Indonesia itu pada abad ke-11 Masehi. Menurut teori Benggala, di mana keberadaan makam Sultan Pasai, yaitu tadi makam Malik As-Saleh itu, beserta nisan daripada Fatimah di lereng Gresik, juga menjadi bukti masuknya Islam dari Benggala ke Nusantara. Pendapat daripada SQ Fatimi ini didasarkan keterangan daripada catatan seorang penjelajah, yaitu Tom Paris, dalam bukunya yang berjudul Suma Oriental. Yang kedua, kita lihat ada banyak saluran Islamisasi atau penyebaran agama Islam di Indonesia. Kita lihat jalur penyebaran agama Islam itu atau saluran yang digunakan, yang pertama adalah jalur perdagangan. Ini adalah jalur yang paling masuk akal.
di mana hubungan perdagangan yang terjalin dengan negara-negara di Arab telah membuka peluang masuknya kebudayaan-kebudayaan mereka, bahkan agama itu masuk ke Nusantara. Nantinya para pedagang dari Arab, Persia dan Gujarat itu mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada mitranya dari Indonesia melalui pertemuan yang intens. Lalu masyarakat di sekitar pelabuhanlah yang pertama-tama memeluk agama Islam. Nanti sebagai pedagang mereka juga bergaul bebas dengan semua orang, sehingga suasana pelabuhan yang ramai menjadi kesempatan yang baik untuk mengenalkan ajaran dan kebudayaan Islam. Yang kedua itu adalah jalur dakwah ataupun jalur pendidikan. Dalam Islam ada suatu kewajiban di mana kewajiban berdakwah atau menyampaikan kebenaran adalah tugas dari setiap pemeluk-pemeluknya, sehingga tidak sedikit dari orang Islam yang datang ke Indonesia untuk mendakwahkan Islam, bahkan melakukan pembinaan secara intensif. Hal ini nantinya didukung dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat itu di mana masih minimnya pendidikan, karena pada masa zaman kerajaan yang berpendidikan itu adalah orang-orang ataupun orang-orang bangsawan, yaitu masyarakat kerajaan. Perkembangan Islam yang cepat ini menyebabkan muncullah yang namanya tokoh ataupun ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan, contohnya itu adalah pondok pesantren atau ponpes. Pondok pesantren merupakan tempat para pemuda dari berbagai kalangan untuk menimba ilmu agama Islam. Ini hal yang lumrah kita temui di zaman sekarang ini. Yang ketiga adalah jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini juga merupakan hal yang logis dalam penyebaran agama Islam, karena perkawinan menjadi satu jalur Islam yang besar di Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi pedagang yang memiliki kelebihan dari segi material, tadi dia mempunyai uang, yang membuat para wanita di Indonesia atau Nusantara itu tertarik untuk menikah dengan pedagang dari luar. Mengingat juga syarat pernikahan dalam Islam yaitu mereka harus satu agama, maka banyaklah wanita Nusantara yang masuk ke Islam setelah menikah dengan para pedagang. Yang paling menguntungkan jika pernikahannya itu adalah kaum bangsawan ataupun raja setempat, karena biasanya jika sultan atau rajanya sudah memasuki agama baru seperti misalnya Islam, hal ini akan diikuti oleh rakyat kerajaan tersebut, sehingga membuat banyak yang masuk dalam agama tersebut. Itu adalah jalur perkawinan. Keempat, itu adalah jalur kesenian. Jalur kesenian ini adalah hal yang jarang tapi pernah dilakukan di Indonesia. Pada saat itu, penyebaran agama Islam itu disesuaikan dengan keadaan pada masa saat itu di mana pengaruh kerajaan Hindu masih kuat, sehingga para mubalik di sini memanfaatkan apa yang ada untuk menyebarkan agama Islam. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu daripada Wali Songo, tokoh penyebar agama Islam. Sunan Kalijaga ini memilih wayang untuk menyebarkan agama Islam, di mana nanti di setiap pelakonannya mengajarkan nilai-nilai Islam, sehingga lambat laun masyarakat bisa percaya dan memeluk agama tersebut. Selain wayang, ada juga gamelan dan ketoprak yang digunakan dalam penyebaran agama Islam. Tentunya jalur kesenian ini merupakan jalur damai dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Nusantara. Yang terakhir itu adalah jalur peperangan. Sebenarnya walaupun dalam sejarah Islam itu disebarkan melalui suatu proses yang damai, karena tidak ada bukti juga yang mengatakan bahwa ekspedisi militer asing yang datang ke Indonesia itu memaksakan Islam untuk dipeluk. Tapi penyebaran damai melalui kesenian tadi tentu ada perbedaan juga, yaitu di mana di beberapa tempat setelah suatu kerajaan Islam mengalahkan kerajaan lain, maka daerah yang kalah tersebut akan terjadi yang namanya proses Islamisasi,
Sehingga di sini terkesanlah agama Islam itu disebarluaskan melalui peperangan. Hal ini memang hal yang lumrah terjadi. Biasanya kerajaan yang memenangkan perang akan mengajarkan budayanya kepada kerajaan yang dikalahkan. Sebagai contoh, di sini ada beberapa kejadian yang terjadi seperti di Pulau Sumatera, beberapa daerah di Jawa, dan juga kejadian di Ternate. Jadi, sekian yang dapat Sir Donald sampaikan. Semoga materi tentang teori masuknya Islam ke Indonesia menambah ilmu ataupun khazanah pengetahuan kamu.